Abraham pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Betel itu Bait El, artinya rumah Tuhan. Nah, itu di mana itu? Pertama kali mesbah yang didirikan, Betel yang didirikan Abraham itu di mana? Karena di Kejadian 13 diterangkan Abraham berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah selatan. Di situ dituliskan Negeb ya. Pada sebenarnya situ selatan, artinya situ selatan, bukan nama kota. Sampai dekat Baitullah atau Betel, di mana kemah mula-mula berdiri. Nah, ini yang kita cari ini. Bait El yang pertama kali didirikan Abraham ini di mana? Kalau bukan yang ada di Mekah, lalu di mana itu? Nggak ada yang bisa menunjukkan di mana. Kejadian berapa, Guru? Kejadian 13 itu alur ceritanya, endingnya sampai ke Kejadian 13 nomor berapa ya? Nomor 3, nomor 4. Keren memang Panglima kami ini. Ntar aku. Jadi di situ dikatakan disitulah tempat mesbah yang dibuat dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Lanjut Pak John. Ya, jadi tapi kalau dari catatan Alkitab tidak ada satupun Abraham pernah ke Jazirah Arab ya. Dan dia memang orang Yahudi dia. Itu di Iraknya itu bukan langsung di Irak, dia 300 km dari Irak. Jadi bukan di kawasan Irak. Memang mereka masih satu kawasan. Kalau lihat dari peta mereka itu memang berdempetan. Tetapi bukan di Irak dia. Dia 300 km dari Irak. Masih jauh ke sana dia, ke arah Israel. Nah itu, jadi dia tidak bisa dibilang orang Irak, salah kamu. Nah itu yang saya kira. Jadi memang dia orang Yahudi dan dia di catatan dia di Alkitab tidak pernah sejarahnya dia keluar dari Yahudi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sih. Saya lihat sejarahnya. Jadi gini Bang. Kalau abang saya mengatakan Abraham itu orang Yahudi, itu keliru besar. Ya, kenapa? Karena Yahudi itu keturunan daripada Ishak. Gitu Bang, itu keliru. Enggak, justru Bang Juma yang keliru. Karena sekali Abraham itu bapak orang percaya dari orang Yahudi. Itu yang dipercaya orang Yahudi. Makanya dia di Bait Allah menyampaikan kepada umat Yahudi. Itu yang disampaikan dia ada sebelum Abraham jadi. Kenapa nggak bilang aja sekalian Adam jadi? Nah, karena mereka kenal, Yahudi kenal dengan Adam juga kenal. Adam dan Hawa itu kenal mereka, cerita itu kenal. Cuman tidak sepopuler Abraham. Karena memang ini nenek moyang mereka Abraham ini. Nah itu yang makanya mereka begitu sangat melekat dengan Abraham dan Musa ini, sangat mereka paham betul, populer lah mereka berdua itu di bangsa Yahudi ini. Makanya nggak bisa dibilang dia keluar dari Yahudi, salah menurut saya. Ada pasti yang punya tahu catatan sejarah Abraham, yakin itu bukan orang di luar Yahudi. Nah, karena memang keturunan Ishak, Yakub itu ya memang itu Yahudi semua. Itu keturunan bukan sampai Yakub aja ke bawah. Di atasnya juga Teranya juga sama, orang Yahudi. Kalau Anda ngambil itu Irak, itu tidak di Irak. Kadim itu ada 300 atau 400 km dari Irak. Jauh itu dari Irak. Gitu loh. Jadi nggak mungkin dia orang Irak juga, bukan. Itu salah catatan itu ya. Enggak. Maksud saya gini loh Bang. Keliru besar kalau Anda mengatakan Abraham itu orang Yahudi. Kalau keturunannya yang Yahudi, iya. Bangsa Yahudi itu kan nanti munculnya di Gunung Sinai. Yahudi pertama itu di situ. Sedangkan Abraham itu dari Mesopotamia, Bang. Mesopotamia. Nah, Abraham dia lahir pada masa pemerintahan Nimrod kan? Iya kan? Dia kan di sana. Nimrod itu di mana? Setahu Anda. Bukankah itu tidak ada dalam wilayah Israel? Jauh kan? Di mana tuh? Area mana tuh? Coba. Jadi kalau Anda mengatakan beliau adalah orang Yahudi, karena memang berdempetan tuh kan area nggak terlalu. Bagaimana ceritanya? Enggak.
Tunggu Bang. Ketika Anda mengatakan dia adalah orang Yahudi, itu dasarnya apa? Ya karena catatan di Alkitab memang dia orang Yahudi. Catatan di Alkitab tidak ada dia. Di mana tuh tertulis, Bang? Karena memang itu bangsa Yahudi. Bantu saya di mana di Kejadian tuh banyak ya, sekali. tolong bantu saya di mana tertulis Abraham orang Yahudi. Coba cek di Kejadian ya, di Kejadian pasti Di banyak mana? itu soal tentang Abraham. Nah itu Nggak akan Anda temukan itu. Enggak, itu di PB dapatnya Satu itu. pun nggak ada. perjanjian baru nggak ada. Kalau di Kamu jangan nyasar. Nah. Abraham itu ada perjanjian lama. Udah nyasar kamu jangan malah kelihatan kamu nggak ilmu tawa lagi kan. Iya, Nggak di ada mana itu tertulis, Bang? Kalau Abraham Sabar. Di Kejadian itu coba nanti. Silakan Pak John, nanti saya cek dulu ya. Ntar kita ini. Kan Pak John. Ya. Memang kalau dari saya memang Abraham itu kan bukan orang Yahudi. Memang dia dari Nah, Mesopotamia. gimana itu, Pak? Gitu. Nah, Mesopotamia itu Ayo. nggak tahu apakah di Irak, apakah di mana gitu. Kan di Alkitab nggak tulis Irak, Mesopotamia, Irak. Nah, ini. Ya. Kita buka Asian. Irak lah, bolehlah Asian di map. Irak lah. Ya memang di Irak, Bang. Ya, di Irak lah. Jadi Jadi itu keliru ya, bapak sahabat. moyangnya Pak Jones. Iya. Jadi ingat ya, bapak moyangnya Yahudi itu orang Irak gitu. Pahami itu. Aduh, mau ini sinyalnya ya Allah. Eber, dia orang Eber, orang Ibrani. Nah itu jelas kan. Jadi enggak, dia emang orang Yahudi. Itu kan kalau di catatan Di mana tertulis, Pak? Di mana tertulis Ibrahim itu orang Yahudi? Di Perjanjian Baru ya? Ayo. Nunggu apa kita? Iya itu. Abraham orang Yahudi tertulis di mana? Oh, oke. Kita Udahlah, next lah. jangan malu gitu, John. Nggak apa-apa. Sambil menunggu, sambil pertanyaan lain lah. kan jadi Di mana, Pak? Tertulis di mana? Kejadian Pak dari 1 sampai 32 itu harus dibaca. Itu Sam, Ham dan Yafet. Nah, Ya, yang moyangnya Abraham itu siap. Itu apanya? itu dari bangsa Ibrani itu. Nenek moyangnya Abraham di situ. Berarti Dan bisa baca. dari bangsa Ibrani. Ini Pak pernah Iya, ini cuma saya memang betul. itu cuma jadi cheerleader aja. John coba baca John, bisa nggak? Apa? Datanya Apa yang mau dibaca mana, apa? Pak, mengatakan itu. Kejadian 10 ayat 1 sampai 32. Baca satu Kejadian kali 10. lagi. Oke, Sam baca satu. dan Yafet. Sampai data berapa? Kejadian 1 sampai 32. Kejadian 10 ayat 1 sampai 32. Kejadian 10. Buset, banyak banget. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh setelah air bah itu. Lahirlah anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog. Magog loh. Magog ya. Majud sini kalau di Islam.
Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Ini masih dari keturunan Yafet ya. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Ini masih Yawan siapa? Oh, Yawan anak anak keempat Yafet. Gomer anak pertama Yafet, masih Yafet juga. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Pesisir tuh Nuhnya di mana ya tinggalnya? Nggak ada di Kejadian 10. Keturunan Ham nggak ya ada hubungannya dengan Abraham kalau Kejadian 10. Iya loh. Kanaan anak sulungnya Het orang Hewi. Sem ialah Elam, Asyur. Kamu percuma baca tuh. Iya loh, nggak ada Abram di sini. Nggak akan ada. Ini ngadi-ngadi nih Jones ini ya. Nyambungnya itu, kamu nih kayaknya si Yonatan ya kamu. Nah, ya. Nggak usah emosi yang mana Pak? Yang mana? Sabar. Yang mana? Masa di sini Abram mana? Yang mana? Nyambungannya itu Kejadian 11. Kamu kalau nggak ada otaknya nih. Lo tadi bilang Kejadian 10. Allah. Tadi bilang Kejadian 10 loh. Malah marah. Makanya. Nyambungnya di Kejadian 11 ayat 10 sampai 26. Baca lagi. Itu Terah di situ akan muncul. Itu bapaknya Abraham. Ya ngomong dari tadi Kejadian 11 gitu, jangan Kejadian 10. Jadi 10 itu jelas ya. Dengar baik-baik kamu. Itu Kejadian 10 ayat 1 sampai 32 tuh jelas itu Sem dan Yafet itu orang Ibrani, mereka keturunannya. Nanti sampai di Kejadian 11 di mana ditulis 20. Orang Ibrani, mereka di mana? Sem Yafet itu orang Ibrani, di mana tulisannya? Itu orang Ibrani, orang Yahudi itu. Nah, sampai nanti di Kejadian Astagfirullah. Ayat 10 sampai 26. Nah, itu baru enggak, ini dapat dalil Sem Yafet orang Ibrani, makin jauh lagi Ibrani ya. Sem yang Yafet itu kan keturunan semua dari. Nah, nanti nyambungnya di 11 ayat 10 sampai 26. Itu oke, ada Ibrani di sana. Terah keturunan Ibrani. Coba. Enggak ada. Enggak ada sih tidak. Nggak ada loh ya ini malah ini ketika Terah ayahnya masih hidup mati laharan di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim Irak, orang Irak. Mana ini orang Ibrani tahu nggak sih arti Ibrani apa, ngerti nggak? Ur-Kasdim tuh bukan Irak boy, kamu di mana dong? Kuwait Ur-Kasdim Kuwait. Dia bukan Irak, 300 km dari Irak, bukan 40 km dari Irak. Gimana orang apa dong? Kilometernya tuh kemana? Selatan, timur, utara, barat, kemana? Israel itu. Selatan Israel. Astagfirullah. Orang Israel Ur-Kasdim. Ini orang-orang Kristen sekulernya aja udah ngomong Ur-Kasdim di Irak. Masih dibantah si John ini ya. Ya dari mana kamu tahu Ur-Kasdim itu? Coba ambil petanya. Dia nggak nyampe di Irak. 300 km. Ini loh. Sini, gua open cam ya. Terus ini. Tunggu. Untung lu gua nggak live loh. Untung banget lu gua nggak live loh. Gua live abadi ini. Tunggu ya, belum. Aku live. Kameranya belum kebuka. Oh, cakep abadi udah ini. Cakep Gerunda. Sini ya. Nah. Keturunan saya tadi itu udah benar tuh Keturunan kalau dikatakan keturunan saya udah benar dari Terah. Kalau nah ini ya lihat ya, tunggu memprakkan kalau nggak salah 3 keturunan, ada Nahor,
dan juga Abraham. Kok nggak mau ini? Nah ini ya, kita lihat sini ya. Mana dia? Oh sini. Mana? Kalau kok ini? Oh, tadi mana ya buka? Ini. Jadi nafs. Nah ini, oh ini dia. Nah ini ya. Nah ini ya, lihat nih Ur. Ini Ur ya. Ini Ur. Ini Tigris. Tigris dari dulu nggak berubah ya. Ini Tigris. Sekarang kita lihat peta. Mana peta? Peta. Nah. Apa? Kasdim sendiri apa deh? Ur itu kota Ur. Itu, tunggu. Mana petanya ya? Tadi gua udah buka peta deh. Asia, map Asia. Map Asia di sini. Nah. Mana dia? Ih, nyebelin ini sinyal. Asian Physical Asian Outline Asian Region. Nah ini aja lah kita buka. Nah, aduh nggak kelihatan lautnya, tunggu nggak kelihatan lautnya. Jangan yang ini, tunggu. Ini aja deh. Nah ini kita buka ini ya. Misalnya kita buka yang mana? Mau yang mana deh, milih deh. Mau yang mana? Tunjuk. Mau yang mana, John? John mau yang mana, John? Oh, John, nggak mau milih? Ya udahlah, gue yang milih deh. Middle East map. Nah, gitu kita buka. Ini nih ya. Ya Britannica aja. Britannica kita buka. Kalau nggak gini aja, Euphrates Tigris map. Euphrates Tigris map. Nah, ini nih. Susah ya nyari map. Ini. Kena lu, Ege. Sini lu. Mana? Oi, jangan loading lu. Ini. Oi. Ini. Mana? Ini lu. Nih, ini biblestudy.org ya. Sini lu, lihat sini. Ini gua buka, ini gua bawa dulu ke sini. Itu enggak ada Irak mana? Irak mana? Diam. Lihat ya. Ini Ur. Ini Tigris di sini nih. Ya, Tigris di sini. Ini Ur Kasdim. Nah, sini. Sini. Ini. Ini lo. Woi. Tuh, Tigris. Tuh. Apa ini? Irak ngarang-ngarang aja ya kerjaannya. Keluar Irak ini. Mana? Kanan, di bawah dia di atas sana. Nggak ada itu, bukan masuk daerah Irak. Ngawur kamu. Loh terus bawahnya apa? Kuwait. Ini Kuwait, bawahnya udah Kuwait. Iya, dia ke atas sana. Coba lihat. Ke atas mana ini? Tigrisnya aja udah di sini. Di Timur Leste katanya. Dia di atas lagi. Tidak lagi dekat Irak dia dikeluar dari Irak. Ini Ur di sini loh, Ur di bawah Tigris loh. Tuh. Malah disuruh ke atas mana? Eropa dong. Ini Tigrisnya aja di sini. Urnya di sini. Mana Tigris? Urnya mana? Nih Tigris nih, urnya di timur laut. Nah, sekarang kita lihat Irak. Tuh. Nih, ini mana? Ini Tigrisnya nih.
Timur lautnya di sini. Oh, Kuwait, mau Kuwait. Arab juga, orang Kuwait ternyata. Arab juga. Nah, lu mau dibawa ke timur. Ini Yerusalem di sini. Nah, ini tunggu. Nah, ini Irak nih, ini Irak ya. Ini area Irak nih. Kalau ke kanan udah Jordan dia. Ini Tigris. Ini daerah Irak. Nah, ini pojok yang dekat laut tadi Kuwait. Nah, mau Kuwait. Ana. Lu mau jauh, bre. Yerusalem di sini, di timurnya lagi, timur mentok. Ku bilang di Timur Leste, nggak percaya. Orang Irak bahasa Ibrani. Aduh, sinyal nih. Ur di selatan Mesopotamia. Membubuk udah si John tuh. Lanjut Gurunda, ini gimana nih sekarang nih? Ya udah, itu kesalahan masih fatal loading. yang dibuat tadi oleh teman kita itu. Pertama dikatakan orang Yahudi, habis itu orang Ibrani, habis itu kata dia Urs Kazim itu bukan di Irak. Kalau dikatakan Mesopotamia, sebenarnya gini. Kalau berbicara Mesopotamia itu kota tempat persinggahan Abraham ketika ayahnya sudah meninggal. Setelah meninggal di Ur Kasdim itu, Terah meninggal di sana, kemudian Abraham itu berjalan sampai di selatan Mesopotamia, itu betul. Betul. Tapi yang pasti asalnya dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu di mana? Ternyata di Irak. Gimana Bang itu? Juma juga keliru kalau Timor Leste itu berasal dari Jakarta Timur. Karena kalau dikatakan dalam Kejadian 12, Bang, Abraham meninggal. Setelah Abraham dan ayahnya Terah kemudian itu meninggalkan Ur Kasdim, mereka tinggal di Haran. Haran itu di mana? Mesopotamia kan? Artinya bahwasanya dia bukan dari Mesopotamia, tapi dia tinggal di sana. Tapi sebelum sampai di Mesopotamia, dia asalnya dulu dari Ur Kasdim. Gitu. Jadi narasi Bapak tadi itu keliru besar. Bener Pak, itu bukan di Irak itu. Ur Kasdim masih keluar dari Irak. Dia kan itu ke Haran betul tadi. Dia jurnenya itu ada tadi, peta jurnenya Abraham. Tidak sampai ke Jazirah Arab. Kalau saya lihat di situ Mereka ada tinggalnya jurnenya. di Haran memang betul, tapi dia berasal dari Ur Kasdim. Iya, di Ur Kasdimnya itu tidak di Irak. Salah, dia Lalu keluar, lalu dia di keluar. mana? Lalu di mana? Kalau bukan di Irak, lalu di mana Ur Kasdim itu? Masih Timur masuk Leste. ke Jazirah Israel itu ya, ke Jazirah itu ke dekat. Masuk Jazirah mana? Jazirah Israel. Waduh. Itu kalau saya lihat di Umpan lambung. Ini lihat di sininya aja ya. Di sininya aja dikasih tahu di sini aja dikasih tahu nih. Kamu lihat jurnalnya, Nah, ini lokasinya. Peta jurnalnya Abraham, coba lihat peta jurnalnya Abraham. Tunggu. Itu Ini enggak, kita baca ini dulu dah. Ini Urim, asal katanya Urim, ini bahasa Akadiah. Uru Arabiknya, Ur kalau dalam Ibraninya. Nah, kalau di Romanya was an important Sumerian city state, sebuah kota penting Sumeria, orang-orang Sumeria di Mesopotamia purba gitu. Located at the site of modern modern Tel El Mukayar. Tel El Mukayar di mana? Di selatan Irak. Di Iya, kegubernuran Irak. Dikar. Iya. Ayo. Irak Selatan itu. Irak, bre. Udahlah. Tuh. Kesimpulannya di situ. Udahlah. Tuh, ini loh. Jadi ini Irak ada- ini. Ada Tidak, wilayah yang Irak. disebut Irak keluar. Sumeria situ deh. Dia dari Irak keluar, tidak di Irak, bukan di Irak. Lu mau keluar ke Irak mau kemana arahnya? Kalau mau keluar dari Irak mau kemana arahnya? Di atas itu ada peta jurnenya, dia ke Niniwe, dia ke apa? Nah, ke kiri itu dia. Jadi bukan di Irak, Irak kan di Iya tengah itu kalau udah jerninya, iya itu udah jerninya. Emang dia pas bayi udah jalan-jalan. Saya lihat jurnenya itu ternyata tidak itu Tina. Ini kan di kanan baru Irak. Di kanan sana. Dia tidak masuk di Irak itu deh, bukan daerah Irak. Sorry.
Jangan ngarang kamu. Itu bukan daerah Irak. Lu, Bal, doktrin lu menyesatkan lu. Lihat ini di sejarah Israel purba aja, Ur aja ada di sini, Ur. Itu orang Yahudi. Nggak mungkin dia nyatetin orang yang bukan Yahudi di situ. Itu loh. Itu Alkitab kitab Yahudi. Nah, ya kalau gitu Adam juga Yahudi kalau gitu. Yang mana? Apa yang Yahudi? Kamu Adam juga Yahudi kalau gitu kalau mau. Kau tahu Yahudi? Kamu apa? Apa yang Yahudi? Oke, Yahudi asal kata dari apa Yahudi? Asal kata Yahudi dari apa asal kata Yahudi? Itu Alkitab itu orang Yahudi. Dia pasti catatkan itu orang Yahudi semua di situ. Tidak mungkin di luar Yahudi. Itu loh. Oke, orang Yahudi itu asal akar katanya apa Yahudi? Yahudi, akar katanya apa Yahudi? Ya Yahuda, ya, itu kan dari bangsa Israel. Oke. Nah, Yehuda kan Yehuda. Yehuda melahirkan Abraham kapan? Sudahlah, itu bukan silsilah. Ya, intinya itu daerah itu bukan daerah. Jadi masih daerah Yahudi ya. Dia Bagaimana masih di daerah ceritanya? Yahudi. Dia orang Yahudi. Karena memang dia keturunan Yahudi. Gimana masuk daerah Yahudi? Ada Yahudi lekukan begini ada. Ada Yahudi dekat Tigris. Orang Yahudi ada hidup dekat Tigris. Itu peta kamu tuh kan kegedean. Kalau peta detailnya, Tigris tuh masih ke kanan, dia masih ke tengah. Nah itulah dekat Irak. Tigris dia ke kiri. Itu kamu lihat jurnenya Abraham, bukan itu. Itu peta gedenya. Lu ketuker kali sama Danau Galilea kali ya? Danau Galilea. Lu kok ngomong di mana sih lu? Jadi gini, kesimpulannya gini. Ketukar sama Yufrat lu ketukar sama Yufrat ya? Ada di Irak itu dia nggak kesimpulannya 40 km dari Irak. Kesimpulannya adalah di dalam kejadian. Bagaimana bisa dia ada? Jangan nangis dulu. Jangan nangis dulu, Pak. Dengarkan saya. Di dalam kejadian 11 nomor 27 keturunan Tera itu Abraham, Nahor, dan Haran. Haran memperanakan Lot, dan Haran meninggalkan dunia ini sebelum ayahnya itu Tera. Jadi dia meninggal di mana Haran? Meninggal di Ur Kasdim. Ya. Lalu kemudian Tera membawa Abraham putranya dan juga Lot putra Haran, putra-putranya itu dibawa bersama dengan Sarai menantunya, seperti istri Abraham, putranya dan seterusnya. Itu mereka bersama-sama pergi dari Ur Kasdim. Itu betul. Sehingga ketika nanti keturunannya ada yang melahirkan keturunan daripada orang Yahudi, Ibrani, itu betul. Tetapi yang jadi permasalahan ini Ur Kasdimnya ini di mana? Asal Abraham itu dari Ur Kasdim. Itu poinnya. Ya, nah, Ur Kasdim itu di mana? Tunggu, Pak. Di Mesopotamia Selatan, terletaknya di Tel El atau Mukayyar modern. Kalau sekarang ini Irak Selatan, jadi dia di Irak, Pak. Tidak, gitu loh. Tidak. Dia masih di luar Irak. Gimana? Tidak. Itu maunya Anda. Mungkin mana? Itu nggak mungkin dia dicatatkan di Alkitab. Orang Yahudi tidak mungkin. Orang-orang Kasdim itu masih ada sampai sekarang. Silakan Pak Jo. Di Biblos saja dicatat Ismail. Udah. Ismail Yahudi juga. Orang Yahudi aja. Nah, ini lihat. Di Irak Selatan. Nih, Gurunda lihat. Ini lihat, ada berita. Apa tuh? Nah ini ya, ini Katolikana ya, dari Katolikana ya, Katolikana. Nah kita buka nih. Nah ini juga mau dibahas. Franciscus. Iya Guru, nah ini biarin dari Katolik aja, dari Katolik kita kasih. Udah ini benang merah mengumpulkan pidato. Itu nah, ini. Selatan. Ya aku dikit nih supaya dia bubuk nih dia nih. Benang merah menghubungkan pidato utama Paus Franciscus yang diberikan di Baku, Kairo dan Ur
yang menunjukkan perlunya religiusitas asali untuk menyembah Tuhan dan mencintai saudara-saudara kita dan komitmen konkret untuk keadaan dan perdamaian. Nah, terus di sini dikatakan begini. Tunggu. Udah ya, Pak ya. Bukannya ini bukannya. Ya, Urkas Nah, ini yang tuh, sini nih. Irak Nah, ini nih. Selatan. Udah ya. Nih. Paus Fransiskus kunjungi kota kelahiran Abraham di Irak. Udah ya, Pak. Yon, berita Kasihan. nih. Udah ya, Pak ya. Kasiannya udah. Saya saran, Ada Majon aja guru lah Majon. ya, saya saran ke Pak Jones, logo terima apa adanya. Data itu jangan dilawan, Pak. Data itu sebagai bahan untuk kita supaya lebih maju. Tapi kalau data fakta dilawan, Pak, kapan Bapak majunya gitu loh, Pak Jones? Dia orang Yahudi. Nah, itulah keturunannya juga membawa bangsa Yahudi. Kenapa lagi bicara Yahudi? Ini gedein. Mana ada Abraham orang Yahudi? Ya Allah. Ya itu faktanya ya. Gedein ini gedein. Cuma nanti saya cek lagi Gedein. ya, Alkitab. Saya akan Ini dari Katolik ya. Ini data dari Katolik ya, Jones. Saya cari Ini data dari Katolik ya. Iya, tunggu. Ini data dari Katolik ya, katolikana.com. Perhatikan. Data kamu tidak Iya, saya tunggu. verifikasi. Apa nih pera? Kami menemukannya dalam pidato yang Paus berikan di Azerbaijan pada tahun 2016, di Mesir pada 2017, dan sekarang selama perjalanan bersejarahnya ke Irak dalam pertemuan tak terlupakan di Ur-Kasdim, kota Abraham. Dar. Katolik aja ngomongnya di Irak. Yang benar kota Abraham. Iraknya tidak masuk dalam konteks teks itu. Kamu tuh nggak ngerti teks kamu. Belajar dulu tata bahasa. Dia berjalan sejarah ke Irak dalam pertemuan tak terlupakan di Ur-Kasdim. Ur-Kasdim punya Irak. Bebal masih ya. Dia jelaskan bahwa itu kota Abraham. Itu di luar Irak. Bebal ya. Bebal. Terima kenyataan, udah terima. Terima aja kenyataan. Ngapain? Katolik udah. Sekarang dari ini, sekarang dari sarapan pagi ya kita lihat. Ya. Gini aja deh Pak Jones, kalau Anda nggak percaya itu, kalau Anda katakan Saya, Henry, dari Yahudi, nanti gini lah. dulu, bentar bang Jones. Kita mau diskusi lain lagi aja. Iya. Itu nanti PR. Iya, kalau Anda Ya, mengatakan dari Yahudi, Anda pakai data dong. Coba data Anda di mana coba? Data Anda di mana kalau Anda dari Yahudi? Nggak gue verifikasi datanya, nggak penting dia. Jadi kita lanjut aja. Nggak penting, yang penting ngomong ya Pak. Datanya gua nggak diverifikasi katanya. Oke deh, oke lah. Kopi. Gimpe ulu udah. Aduh. Masaku. Terus Pak Jones, Mau dialog yang lain katanya guru dah. Pak Jones datanya mana kalau ingin memperkuat argumentasi Pak Jones? Itu Pakai tadi apa? gue udah bilang, tadi gue nggak bisa open cam. Cuman itu kan ada tadi tuh yang dari apa? Di mana? Abraham Journey. Nah itu yang bisa dipakai. Gue verifikasi kalau lu pakai data itu. Ini langsung gua kasih. Langsung Tanpa kasih. tendeng aling-aling langsung gua kasih. Nah, Abraham Journey. Ini, iya. Ah, lu lihat tuh. Ya, Ini, coba. lu lihat di kanan itu ada Irak di situ. Ini Palestina. Ini Palestina. Lu lihat ada Irak. Ini di situ. Palestina ini. Lu lihat Belum Irak. ada. Ini Palestina. Udahlah, banyakan ngomong. Ada kan? Udah ditanya. Lu pakai Irak di situ. Lu pakai Irak. Ada otak lu di situ. Lu pakai Irak di situ. Lah terus ini mau dipaksain Palestina di sini. Lah iya, tapi Mau dipaksain Palestina yang kirinya. Coba gedein dulu dong. Jangan dulu turun dong. Ini kita gedein ya. Gedein ya. Abraham itu orang Sabar Ya, dulu. kita gedein ya. Sebelah orang Arab. Kita gedein ya. Kita Sabar gedein dulu, nih, Pak. kita gedein. Sabar Ya, dulu, coba. Lu cari di sini Palestina sampai pinter. Nah, ini ya, ini Palestina nih. Nih Palestina nih ya. Udah ada Palestina ini. Udah ada Palestina. Nah, itu kan Nah, ini lihat nih. berdekatan. Mana Yerusalem? Urnya. Urnya di sebelah kanan. Nah, coy. urnya di sini. Di sini. Urnya di sebelah kanan. Tuh, Ini Palestina dulu segede gini Palestina, iya. Segede gini Palestina. Yang bilang Palestina kan lo, bukan gua. Coba dicek. Gua bilang Irak dari tadi, George. Lu bilang itu ada di daerah Yahudi. Yahudi kan daerahnya Palestina, kan gitu. Daerah Irak. Malu sekarang, udah malu. Mau mati.
Yerusalem Yerusalem ini kiri. Tapi itu bukan Sebelah kanan, Nur. Ini lu naik gojek lu 200 kali cepet break. iya. Yerusalem mana ada Palestina? Aduh, parah nih, Itu Bang. masih daerah seputaran. Sekarang di Oke, Yahudi oke. di Coba sini, ditanya. Yahudi di sini. Coba tanya, sorry, nama bapak ini John, Pak John. Itu wilayah Ur itu wilayah mana? Yerusalem. Belum, itu kan di kanan Juma. Itu kan di Pelitat Pelitur lu sekarang ya, Pelitat Pelitur. Kalau di kanan itu daerah mana kira-kira? Palestina, Yerusalem atau Irak? Gurun itu kan gurun, pegunungan. Nah, itu masih kawasan situ. Lalalala, caramu. Masih di dalam Rusak. Irak. Dia masih jauh dari Irak. Irak masih di kanan dia. Gitu. La haula wala quwata illa Irak di billah. kanan. Kalau lu ke kanan lagi itu udah Iran. Udah Persia. Nggak akan lagi disebut Babilonia, Persia di sana. Iran masih di bawahnya Irak. Itu di kanan itu Irak dulu. Astagfirullah. Bawahnya Irak itu Kuwait. Sebelah kanan itu. Iran. Sebelah kanan Persia. Mau kemana lau? Kesono dikit itu. Tengah-tengahnya Timur Leste. Ya, Itu. kesono dikit Bali. Kesono dikit Bali. Biar puas. Nah, Bali. Belakangnya sedikit tuh Makassar Utara. Nah, betul, Makassar Itulah. Timur. Habis itu Makassar Utama diganti menjadi PC Makassar. Gitu. Iya. Kristen Nah, ya. di situ banyak penjual coto di situ, coto kuda. Ya, betul. Iya. Dari situ. Jeneponto. Aduh. Ngantri jarang. Vero Kristen ya. Ya. Yo minta tolong sama Vero biar minta tolong sama Vero. Saya Katolik. Mereka nggak tapi percaya dia Abraham nih orang Yahudi nih. Silakan. Ya coba Vero. Coba tanya John Scovero coba. Lu yang nanya deh. Dia baru masuk itu. Silakan Iya, tanya aja. Anda tanya. Anda kan menarasikan. Saya tanya tadi Anda bawa Anda yang Ibrahim. tanya lah. Anda yang nanya ke Vero, tanya dia. Yahudi kenapa dia jadi ke Arab Ya, sono ngapain dia buang Mekah? Siapa yang ngomong ke Arab Irak itu? Jazirah Arab itu Irak gak masuk, bre. Siapa itu? Irak tuh gak masuk Jazirah Arab. Gimana? Qatar, Oman, Kuwait masuk. Dia Abraham tuh sejarahnya nggak pernah, lihat aja jurnenya, nggak pernah dia ke Arab. Kenapa jadi dia Lo belok dong topiknya dong. Oke, mau pindah topik Gurunda. Pindah topik dia. Ya udah diakuin dulu ya. Ur itu bukan di Palestina. Terlalu nggak nyambung dan halu kalau bilang Ur itu adalah Palestina ya. Sepakat ya? Perek sebentar, Perek. Itu kan dia jurnenya. Kamu lihat Perek. Kamu ketawa makin kelihatan pereknya kamu. Itu Aduh, marah. dari salah. Udahlah. Tanya dulu. Bagaimana saudara mengatakan Abraham itu berasal dari keturunan Yahudi? Gimana ceritanya itu, Pak? Ya, tapi gimana ceritanya dia bisa bangun Ka'bah di sana di Jazirah Arab? Iya. Itu nggak ada cerita. Bagaimana Iya. ceritanya Anda menyebutkan Abraham itu keturunan Yahudi? Itu logis. Itu nggak ada dasarnya. Jurnenya Iya, kalau malu paling enak Yang- marah-marah emang, Jon. Kalau malu tuh paling enak Sementara marah-marah emang. Dilanjut aja Yahudi marah-marahnya. itu Marah-marah. berasal dari Yehuda, salah satu dari cucu daripada Abraham. Gimana ceritanya Iya. Anda mengatakan Iya. Abraham adalah keturunan cucunya? Dia ke kiri Abraham ya, adalah keturunan cucunya. Gimpe. Gimana ceritanya? Yahudi itu berasal dari Yehuda. Yehuda itu anaknya Yakub. Cucunya Abraham. Kok dia berasal dari keturunan cucunya? Gimana ini? Masuk TV ini, masuk TV ini. Cucuku adalah kakekku. Yahudi, dia masih masuk ke wilayah Yahudi cuma bukan dia masuk ke Aduh, Pak, Jurnenya- Pak Jurnenya- dengarkan. Ishak, kemudian Yakub, itu 12 suku, Pak Jon Pak. dengerin dulu Pak Jon gantian. Dengarkan. Dari Aduh. Ismail itu halusinasi Juma. Pak, Itu aduh. logiknya. Itu logiknya Juma. Kamu orang berpendidikan kan, kamu sekolah. Bagaimana Anda berpendidikan? Abraham Juma. Anda sebut sebagai keturunan Yahudi.
Cuma lihat. John gantian. Yahudi itu Yehuda, Pak. Yehuda itu Yahudi, salah satu dari 12 anak Yakub. Yakub itu siapa? Yakub itu siapa menurut Anda? Ya itu anaknya Ishak. Yakub itu siapa? Ya Israel itu. Ishak itu apa sih? Iya, berarti Israel, berarti Yehuda. Yehuda itu siapa? Yahudi itu siapa? Ya Yakub itu kan keturunannya mereka itu semua keturunan Yahudi. Nah, Kok itu Yakub Yahudi? Kok Yakub Yahudi, Pak? Ya iyalah, itu kan tanah Yahudi, tanah Israel semua itu, daerah-daerah situ semua. Aduh, parah ini orang. Yakub itu memperanakan 12 anak. Di antara salah satu anaknya itu Yehuda. Yehuda inilah asal dari Yahudi. Terus kenapa ada deretan Abraham di bawah Yakub? Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Abraham itu keturunan Yakub? Bagaimana ceritanya Abraham, dia tidak ada journey-nya, tidak ada ke kanan, dia tidak ada ke Jazirah Arab itu cuma. Kamu juga terus ya udah kalau begitu bait pertama yang didirikan Abraham itu di mana? Lihat itu di bait pertama yang didirikan Abraham. Bait pertama yang didirikan Abraham itu di mana, Pak? Bait pertama yang didirikan Abraham di mana? Inilah di mana? Situ juga, cuma tidak sampai keluar dari daerah situ juga, tidak sampai. Di mana bait pertama? Coba Anda geledah di Irak atau di Paran atau di Palestina. Anda cari coba bait pertama itu di mana didirikan Abraham? Kalau nggak salah itu Paran. Nah, masih di situ. Daerah-daerah situ Betel ya, daerah-daerah keluar Arab. Mana bait pertama itu mana? Bait pertama itu mana? Ya nanti harus baca dulu di Kejadian itu cuma bait pertamanya dibangun. Aduh, parah ini orang tua ini. Aduh. Jangan halusinasi kamu. Jangan halusinasi dia bangun Ka'bah di Mekah, itu halusinasi cuma. Halusinasi. Yang halu itu Urkasdi pada di Palestina itu halu itu. Yang bilang Palestina lu perek, bukan gua. Parah dia. Iman buta boleh, cuma buta map itu nggak boleh itu. Gak masalah, gua disebarin di YouTube bagus, biar kelihatan nih omongan pereknya dia. Oke, Urkasdim di Palestina. Aduh. Baik. Sekarang saya ingin tahu. Kita break dulu boleh nggak apa-apa? Dengarkan, Pak. Dengarkan saya, Pak. Pak, dengarkan saya. Dengarkan saya, Pak John. Jangan ikutan, biar gua maju aja. Perek kalau ikutan bikin rusuh aja. Ya udah. Ini gua mute ya. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Pak Jones. Gua tegas sama lu, Perek, bukan gua marah-marah. Walaupun malu, enaknya marah-marah, cuma jangan marah-marah, dialog. Sabar, minum dulu. Kelihatan yang suka kita hujat-hujat ini, gua tahu nih. Lu pakai dialog. Papaku jadi kayak nangis kayak gitu, kenapa? Nangis gua ganas gua sama dia, bukan nangis gua. Cuman itu Perek itu dia. Udah, cuma kita ngobrol aja yang lain. Udah keluar, nanti kita cari tanya ya. Itu yang kemarin kita hari yang soal apa tuh yang ayat Matius 26 itu boleh Barnabas. Nah, itu yang dimaksud Barnabas, bukan Paulus. Ya kemarin kita deadlock, ingat gak? Hendy. Oh itu guru, topik baru lah. Itu bukan Paulus. Enggak, saya ingin tahu kalau Abraham itu, Pak, kalau Abraham itu tidak ke Mekah, saya ingin tahu. Yesaya 60 nomor 7, segala kambing domba Kedar anak Ismail akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot anak Ismail akan tersedia untuk ibadahmu. Ini di mana ini, Pak? Ya masih di kawasan. Silakan Tero. Iya. Di mana keturunan Ismail mempersembahkan domba-dombanya di rumah ibadah? Itu di mana? Mereka itu tidak akan keluar dari tanah Yahudi. Pertanyaan saya, di mana keturunan Nabi Ismail, Nebayot dan juga keturunan Kedar mempersembahkan domba-dombanya pada rumah ibadah? Itu di mana?
itu masih di daerah Paran itu, kawasan gurun. Nah, cuman Ismail kemungkinan memang dia nyebrang ke arah. Ini baru-baru keturunan. Ingat ibu saya masih ada di sana membeli domba-domba dari keturunan Nebayot. Dia persembahkannya di Ka'bah, Pak. Ya itu kemungkinan Ismail yang ke sana. Kemungkinan kalau Ismail ini anak-anaknya Ismail. Nebayot anak Ismail anak pertama, Kedar anak kedua. Di sini dinubuatkan bahwasanya keturunan Ismail, Nebayot dan Kedar itu domba-dombanya akan dipersembahkan di sebuah rumah ibadat, Baitullah namanya. Itu di mana itu, Pak? Kemungkinan mereka ke sana. Ya. Kalau Ismail ya kemungkinan mereka ke Arab. Betul, ke Jazirah Arab. Nah, itu dia. Jadi rumah ibadah di mana keturunan Nebayot dan juga Kedar mempersembahkan domba-dombanya, itu rumah ibadahnya apa namanya? Aduh, bicara sendiri Bapak ini. Bocor, mesin rusak juga. Gimana itu, Pak? Tunggu. Tunggu bentar, saya mau dulu. Ini Jero mau naik, kamu mau ngomong apa enggak ini? Buat apa kamu naik kalau kamu ngomong? Gantian mau ngomong Bang John, dari tadi kan Bang John gantian Vero. Ya aja. Gua berita aja nggak masalah. Silakan Vero. Oke, lanjut Bang. Mau tanya apa? Silakan tanyanya. Silakan tuh. Jadi makanya saya cari kuliah saya, pokoknya itu lebih prima kok jemput lo tuh, kalau kok dari situ. Oh, kalau tunggu saya begitu. Oke. Ini pertanyaannya, nubuatan tentang sebuah kota di mana di dalamnya ada rumah ibadah, di mana keturunan Ismail mempersembahkan hewan-hewannya. Itu di mana? Himpun pada mudah-mudahan ibadah akan tersedia padamu, akan dipersembahkan di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Bait artinya rumah keagungannya. Itu di mana itu? Bait suci mana yang keturunan Ismail mempersembahkan domba-dombanya? Coba, di mana itu, Pak? Di mana kok cuma untuk itu rambut Tunggu. Jangan bilang di Vatikan, Pak ya. betul, nggak ada hubungannya itu botol itu kalau buat Vatikan. Itu si Vero coba bisa nggak? Lalu di mana, Pak? Lalu di mana? Nubuatan ini digenapi oleh siapa dan di mana tuh? Vero jawab dulu. Kalau keturunan Ismail nyebrang, kalau keturunan Ismail pergi ke Yerusalem, berarti Abraham tidak pernah ke Mekah. Tapi ini kita lihat keturunannya, dia mempersembahkan korban-korbannya ternyata di sebuah bait suci. Nah, di mana itu terjadi? Baru-baru ibu saya ada sekarang sana, belum pulang. Nanti tanggal 19 baru di tanah air. Dia beli domba besar dari keturunan Ismail dipersembahkan di bait suci. Nah, itu poinnya di situ. Di mana keturunan Nebayot dan juga keturunan Kedar mempersembahkan hewan-hewan persembahan? Apakah di Vatikan? Apakah di Yerusalem? Kalau di Yerusalem tidak mungkin. Di situ keturunan Ishak. Keturunan Nebayot dan keturunan Kedar itu adalah Jazirah Arab. Mereka mempersembahkan kurban di Ka'bah Mekah. Gimana? Pusing dia. Aku ngopi dulu ya, Bang. Bruna, ya saya berapa tadi? Nangis. Ya saya 60, nomor 7, nomor 15, cakep. nomor 11, nomor 17, nomor 6. Satu perikop itu semua berbicara tentang Mekah Al-Mukarram. Lanjut. Takti. Sip. Googling dulu. Kasih Bang. Naik kamu jawab, nggak usah kasih naik Bang Wan. Untuk apa dia di atas? Nggak jauh. Ya, jangan kayak tadi naik cuman begitu aja. Yang satu lagi, si John satu lagi nggak mau ngasih keterangan. Aduh.
Nggak jelas. Namanya Bang Jack nggak tahu lagi pan tadi ada Bang Jack tadi pergi mandi terus nggak balik-balik. Bagus Gua kasih tahu. Tahu sejarah itu sebenarnya kayak si siapa Erben bagus, Malikil bagus, dia sejarahnya cakep dia. John itu turun karena malu. Dia ngomong Irak, lu bilang bukan Irak, malu dia turun udah dari berantem. Lu framing aja lu perek. Tadi si John ngomong gitu. Iya, memang Urkadis di Irak. Udah kita nggak usah bahas itu. Ya. Namanya bukan perek, Bang. Namanya perah. Waduh, nah ini kok perek pula. Emosi kok berjam-jam gimana sih? Siapa Santai, Bang kayak Jon. tanya perek dasar lu. Si John itu turun dia udah bilang Irak, elunya bebal. Mau dia turun duluan. Bilang Mesopotamia, emang lu memang paling Dia penyesat bilang lu. memang Urkasdim itu di Mesopotamia, itu sekarang di Irak. Dibantah sama lu. Ya iya boleh lah gue bantah, karena memang itu nggak bener. Ya makanya dia malu, turun dia jadinya. Lu yang malu, harusnya lu turun. Lu malu, lu yang marah-marah. Perek. Ya udah gitu aja lah. Jadi kalau Ismail bahwa ada di Arab, ya gue bisa percaya itu cuma, ya gue bisa oke lah itu emang Ismail ke sana, gitu loh. Tapi kalau Abrahamnya gue nggak yakin. Nanti gue akan ini PR gue lah. Ntar gue yang ini gue catatin satu lagi. Yang kemarin kita deadlock itu sampai orang yang lu bilang lu pikir lu Paulus itu yang dikirim ke luar daerah itu bukan Paulus yang dimaksud, itu Barabas salah satunya. Ya, itu Barabas, yang lainnya lagi gue nggak tahu yang siapa lagi. Tapi gue perkirakan tuh Barabas yang dimaksud dari ayat itu ya. Yang Matius berapa lu tanya tuh Juma? Matius berapa tuh? Lu tanya kan ini orang siapa yang Matius dimaksud orang 23. Nah, Tapi gitu. Ya kan, kita kan kemarin deadlock di situ nggak ada jawaban iya, kan. iya, Lu tapi kan memframing kan Paulus. ya memang Paulus, Cuman Bang. gue bilang Sekarang gini, oke. Menurut saudara Barabas, boleh ndak saya tahu Barabas mendirikan sekte apa? Itu nggak tahu dia bikin apa itu si Barabas. Pasti dia juga sedangkan nubuatan di Matius 23 Yesus mengatakan, kamu mentobatkan satu orang masuk ke dalam agamamu, berarti dia mendirikan agama sekte. Sedangkan di Kisah Para Rasul 23, Bang, Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus itu dari sekte apa? Nasrani, Nasurion. Barnabas mendirikan sekte apa? Enggak ada. Justru Barnabas dengan Paulus itu bertengkar karena Paulus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan ajaran Yesus. Makanya Barnabas berpisah. Bertengkar mereka. Baca di Kisah Para Rasul 11, Bang. Itu dalam pelayanannya si Barnabas tuh bawa orang, Paulus nggak mau. Gitu loh. Akhirnya dia berpisah tuh. Ya, Paulus maunya orang bisa dari situ sama Barnabas. Markus itulah yang menuliskan kitab Wahyu gitu loh. Gitu, jadi bukan Yohanes. Matius 23 ya tadi. Paulus, Bang, karena hanya Paulus orang Farisi yang mendirikan sekte. Enggak ada. Paulus itu akhirnya dia sama Kristen sebenarnya. Paulus itu di Kisah Para Rasul juga itu di Antioquia. Itu dia hampir berapa hari di Kisah Para Rasul 11 baru disimpulkan itu pakai nama Kristen akhirnya. Disitulah muncul nama Kristen. Orang Yahudi mengatakan Paulus itu adalah sekte Nasrani. Tidak, Kristen. Yahudi itu ya sama aja, orang yang mempertuhankan Yesus. Enggak, Kristen. Cuma di Alkitab Kristen bukan Nasrani. Iya, saya tahu Kisah Para Rasul 11 tahu. Tapi Paulus disebut sebagai sekte Nasrani itu di dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Nah, agama yang mendirikan agama Kristen kan Paulus. Yang mengajarkan kekristenan kan Paulus. Barnabas tidak mengajarkan itu. Artinya bahwasanya Barnabas tidak kena. Sekarang ajaran Barnabas yang
ajaran Barnabas yang bertentangan dengan Yesus itu yang mana, Bang? Coba tunjukkan satu. Semua kitabnya nggak dipakai, cuma Barnabas. Yang mana? Bagaimana mau dipakai kalau ajarannya sejalan dengan Yesus? Bagaimana mau dipakai kalau ajarannya sejalan dengan Yesus? Sementara ajaran dari kitab kanon yang Anda gunakan itu adalah ajaran yang bertentangan dengan Yesus. Ajaran Paulus dan Yesus itu bertentangan, makanya lolos. Cuma Barnabas tuh buat ajaran kitab. Yesus itu untuk Yahudi. Dia nulis kitab cuman nggak dipakai tuh kitab, nggak masuk dalam kanonik. Nah itulah iya, karena kenapa tidak dipakai pada saat konsil dipakai pada saat dia di kanon, disebabkan karena Barnabas ceritakan Yesus yang sebenarnya. Itu loh, Bang. Ya, itu kan bukan cuma Barnabas yang tahu. Itu saat itu Petrus masih ada, dan beberapa sejarawan lain tuh masih ada di situ yang menyaksikan. Makanya dia nggak dipakai, dia mengotot mereka tahu semua ceritanya bagaimana. Makanya kitab dia yang Petrus yang mana? Petrus yang mana? Terus kenapa nggak dipakai Filipus? Kenapa nggak dipakai Filipus? Sementara Filipus mengajarkan Injil Yesus. Dia kan ada kitabnya tuh Filipus kan, Filipi. Iya, kenapa nggak dipakai? Kenapa nggak lolos kanon? Masuk kan Filipi itu kan ada kan kitabnya, Perjanjian Baru. Filipus, bukan Filipi, itu Paulus punya. Injil Filipus, Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus itu mana? Kenapa nggak diloloskan sementara Yesus memanggilnya Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Coba dicek ya. Yang pasti itu yang di Barnabas itu nggak dipakai kitabnya dia nulis kitab juga karena dia menyimpang, nggak dipakai. Ya nggak apa-apa, makanya karena memang Barnabas tidak mendirikan agama, Barnabas tidak mendirikan sekte. Orang Farisi yang mendirikan sekte itu cuma Paulus. Paulus itu menyimpulkan pengikut Kristus itu yang sudah terbentuk itu menjadi sebuah kumpulan, jadi sebuah gereja, akhirnya menjadilah Kristen itu. Kata-kata Kristen itulah mulai di Kisah Para Rasul itu. Mulai dia itu loh, cuma makanya kata Kristen itu baru mulai di situ setelah Yesus tiada juga. Makanya saya bilang Kristen tadi, itu artinya penyembah Yesus kan? Kenapa? Kristen itu artinya penyembah Yesus. Pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus, bukan penyembah Yesus. Gimana mau dikatakan pengikut? Bukan pengikut, Bang, penyembah. Nyamar jadi pengikut. Penyembah. Ya, bilang penyembah boleh. Penyembah Kristus. Tapi yang pasti itu pengikut Kristus. Bukan penyembah. Kalau pengikut ya nggak mungkin menyembah Yesus lah kalau pengikut. Yesus nyembah Allah. Ya, pengikutnya nyembah Allah harusnya. Ini kiamatnya banyak amat ini. Kiamat siapa aja lu naikin Bang Wan. Biarin buat rame. Gak apa-apa. Ini ada Bang Victor. Selamat malam Bang Victor. Selamat malam, ini kiamat KW. Yang satu pakai nama Rati, mau Google. Yang satu pakai apa ini? Lucu juga nih kalian. Kiamat Spong. Oh, SpongeBob kali maksudnya ya. Wah, ini si Perek yang suka di SpongeBob. Bang Wilson, selamat malam Bang Wilson. Wilson masih ngomong. Malam Bang Melson Nick Victor. Ya, selamat malam. Sampaikan terus ke bawah. Silakan Pak, dibantu jelasin Pak. Saya lihat dia hal yang apa yang saya bisa kuasai baru saya terangkan ke Bang Juma dan Bang Hendy ini yang sama teman-teman di bawah yang ada berapa nih 960. Ini saya sama Juma. Ini Bang Juma. Ya, tes coba. Coba Bang Wilson. Dalam Roh Kudus itu malaikat Jibril. Benar nggak? Iya betul. Oh ini terangkan cuma. Gimana?
Roh Kudus itu ya. Suara TV-nya matiin Ya. dulu, Bang. Felson, suara TV-nya matiin dulu. Kedengeran. Ya, lanjut. Ya, gimana Bang? Ye. Jadi di dalam Al-Quran, Sesuai data. Cuma. ya, oke, baik. Al-Quran menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus. Ini disebut sudah ini nama itu. Mir rabbika, dari Tuhanmu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang menurunkan Al-Quran itu adalah Roh Kudus dari Tuhanmu bil haqqa, dengan kebenaran. Jadi yang menurunkan dari Allah Al-Quran kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Roh Kudus. Siapa Roh Kudus ini? Diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalbika biiznillah. Yang menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan izin Allah, dengan izinnya adalah Jibril. Mangkana aduwal li Jibril. Yang menurunkan tadi itu adalah Roh Kudus. Dan menurunkan Al-Quran itu juga disebut Jibril. Berarti Jibril sama dengan Roh Kudus. Setelah sampai Jibril, ajarannya sudah Dalilnya sempurna. mana? Dalilnya, Al-Quran Bang. itu ini ya dalil. Jangan Surah asumsi Al-Baqarah Bang. yang Dalil Bang. Al-Baqarah ayat 97. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Jibril lah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Oke, siapa yang menurunkan Al-Quran dari Allah dengan izinnya? Jibril. Terus dikatakan lagi, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ada berapa oknum yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Satu oknum. Siapa itu? Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Jibril. Makanya ketika di dalam agama saudara, Yesus berpesan ketika ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, dialah yang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Makanya Al-Quran itu sebagai pembimbing kepada semua kebenaran. Al-Quran bukan seperti yang Anda imani, Roh Kudus ada masuk ke orang-orang Kristen, tidak begitu. Makanya ketika ada Roh Kudus dalam dirimu, ada. Mari saya tanya, apa yang Roh Kudus ajarkan tentang politik, tentang ekonomi, tentang ketatanegaraan, tentang warisan, Bang Zuma nanti tentang ilmu pemerintahan? Anda nggak bisa jawab. Bang Zuma, nanti kita diskusi sama-sama Bang. Kenapa? Iya, nantilah. Masih mau Makasih, datang Bang. besok? Oke, sip. Saya lihat ya Bang. Iya. Macam bisa air. Ya, nantilah Bang. Iya. Itu mungkin kejauhan lah pendapat kita Bang. Mungkin saya boleh sampaikan kesusahan apa yang saya boleh sampaikan nanti. Terima kasih Bang. Iya, silakan. Ya, aku izin turun dulu Bang. Oke, thank you. Sehat selalu, panjang umur. Jumpa lagi kita. Nah, jadi kalau dikatakan dia yang mengajarkan, membimbing seluruh umat manusia kepada jalan yang lurus, Roh Kudus itulah Jibril yang mengajarkan pesan dari langit kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Al-Quran itu diterangkan di dalam Al-Quran itu sendiri jelas sekali penyampaian Allah. Kenapa? Diterangkan bahwa in huwa illa zikrul lil alamin. Sebab Al-Quran itu seruannya adalah pengajaran bagi seluruh umat manusia.
Apalagi wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Padahal Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh semesta alam. Apalagi in huwa illa zikrul lil alamin. Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam semesta. Apalagi in huwa illa zikrul lil alamin. Al-Qur'an tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Kok bisa kayak gitu? Iya, Roh Kudus diutus untuk mengajarkan segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Coba lihat Al-Quran itu. Setelah tugasnya selesai, terangkat kembali beliau meninggalkan buku panduan yang disebut Al-Quran. Jadi manusia mau apapun ada di dalam Al-Quran. Berbicara mengenai harta warisan, piutang, pernikahan, anak yatim piatu, militer, politik, pemerintahan, ekonomi, kedokteran, tata surya dan seterusnya. Semua sudah lengkap di Quran. Kenapa? Karena Yesus berpesan demikian di dalam Yohanes 16, ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Nah, kita bandingkan dengan Roh Kudusnya orang Kristen. Wahai Roh Kudusnya orang Kristen, coba kau ajarkan orang-orang Kristen ini. Ketika kami tanya mereka, bantu dia menjawab, siapa nama Tuhanmu yang sebenarnya? Apa kata Roh Kudus? Roh Kudusnya belok ke kiri, namanya Bapa. Kalau kenapa depan namanya Yesus, kiri lagi namanya Roh Kudus juga. Yang mana yang benar? Satu aja sebutkan. Yang mana yang Tuhan yang sesungguhnya? Roh Kudus juga bingung. Berarti Roh Kudus yang dimaksud bukan itu. Roh Kudus yang dimaksud yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau dikatakan Kristen penuh Roh Kudus, tapi kalau ditanya tentang Bible sendiri bingung. Mana Roh Kudusnya? Tidur. Bukan begitu cara belajarnya. Roh Kudus itu datang. Ya, kamu udah ya Juma ya. Ya jadi saya jawab itu kan emang di Al-Quran kamu ada tulis